Baris adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kami, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Tolong berkati agar ibadah kita dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, pertama kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira adalah Obat. Tepuk tangan ya, sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan kurang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Mari Masuk.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Engkau sudah memberi kami waktu, memberi kami hidup, memberi kami kesehatan, agar kami dapat belajar memuji-muji Engkau, belajar mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami, buka hati kami, supaya firman yang disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami serahkan pikiran kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Om punya cerita. Kita akan belajar dari cerita ini. Di suatu kota ada 5 anak kecil yang yatim piatu. Hati-hati, tahu enggak yatim piatu itu apa? Yatim piatu itu tidak punya orang tua ya, tidak punya papa, tidak punya mama. Nah, misalnya yatim piatu gitu hidupnya enak enggak? Pasti enggak enak. Kemana-mana sendiri, harus bekerja sendiri, mencukupi kehidupan sendiri. Nah, di kota ini ada 5 anak yang yatim piatu. Untungnya kabar tentang mereka itu terdengar oleh raja. Nah, raja yang mendengar itu merasa berbelas kasihan. Kemudian raja itu memberi perintah agar anak-anak itu diangkat menjadi anak raja. Nah, raja itu memberi kabar bahwa anak-anak itu akan diangkat sebagai anak raja, dan raja itu akan datang ke kota itu untuk melihat anak-anak tersebut. Wih, gimana tuh coba rasanya? Pasti mereka senang, anak-anak itu senang sekali. Mereka senang, penduduk kota yang mendengar itu juga senang. Waduh, raja akan datang ke kota kita. Mari kita siap-siap. Kita harus menyambut raja itu dengan luar biasa. Lalu penduduk kota itu beserta anak-anak itu mempersiapkan kedatangan raja. Mereka menghias kota. Mungkin seperti kalau saat ini kita 17-an ya, kasih umbul-umbul, kasih hiasan-hiasan. Warga kota itu juga ngomong ke anak-anaknya, anak-anak yatim piatu itu, kamu siap-siap ya, persembahkan yang baik buat raja, biar raja senang. Soalnya kalau kamu tidak punya kemampuan, nanti raja bisa marah loh, tidak suka. Anak-anak yatim piatu itu dengar, oh iya, aku harus memberikan kemampuan buat raja, aku harus memberikan sesuatu biar raja itu suka sama saya, biar nanti jangan setelah saya dibawa ke istana terus dibuang lagi karena raja tidak suka, karena raja marah. Kemudian anak yang pertama, dia punya keahlian, dia bisa membuat patung yang bagus, memahat, tahu memahat ya? Jadi seperti membuat patung gitu dari kayu, tok, jadi kodok atau jadi gajah. Jadi pohon. Anak yang pertama langsung pegang alat pahat, pisau gitu, langsung di tok. Dia pikir, aku harus memberikan yang terbaik buat raja supaya raja senang sama aku. Langsung kerja. Yang kedua, anak yang kedua, dia pintar melukis. Dia ngambil kanvas buat melukis, langsung melukis. Wah, aku harus melukis apa ya ini ya supaya raja senang, yang terbaik,
Apa ini yang lukis apa? Belajar melukis. Yang ketiga, dia pintar main musik. Suaranya bagus. Langsung dia belajar main piano. Piano tung 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 tung. Gitar, nyanyi. Wah, belajar pokoknya. Aku harus mempersembahkan suara main musik buat raja supaya raja senang. Yang keempat, dia pintar belajar buku, pinjam buku di perpustakaan banyak. Aku harus belajar pintar biar kalau raja tanya-tanya aku bisa belajar matematika, belajar buku ilmu bumi, itu geografi, belajar ekonomi, keuangan, hukum, wah semua dipelajari. Nah, anak yang terakhir, yang paling kecil, bingung. Dia nggak bisa apa-apa. Mau memahat, pegang palu aja, wah yang kena tangannya sakit. Mau melukis binatang, gajah, jadinya ayam. Waduh. Main musik, menyanyi, barusan mau menyanyi, bukan orang-orang mendengarkan, malah orang-orang pada lari semua. Atau mau belajar, jangankan belajar, baca aja nggak bisa. Tapi anak yang kelima itu punya kelebihan apa? Hatinya ramah, hatinya baik. Dia suka pergi ke pintu gerbang kota. Buat apa? Menyapa orang-orang di situ. Kalau ada orang datang, halo Pak, dari mana? Mau kemana? Ayo, tak antarin ke tempat, mungkin mau istirahat. Atau menyapa orang-orang yang ada di situ, bahkan orang-orang yang lemah, misalnya pengemis. Dia tahu, oh itu bapak itu, atau tukang yang jualan-jualan, tahu, suka menyapa, suka bergaul dengan mereka, suka berbicara. Nah, walaupun kayak gitu, anak yang nomor 5 ini bingung. Hatinya merasa, waduh, aku tidak punya kemampuan apa-apa, aku tidak punya kepandaian apa-apa. Gimana kalau raja tidak suka? Dia terus berpikir, oh, coba aku minta bantuan kakak-kakakku. Mungkin mereka mau mengajari kepandaiannya buat aku. Lalu dia pergi ke kakak yang pertama. Ayo, kakak yang pertama pintarnya apa? Nah, betul, pintar memahat, membuat patung. Anak yang ini datang pada kakak yang pertama. Kak, ajari aku dong, aku mau memahat supaya raja juga suka. Minggir kamu, ganggu aja. Ini loh, aku sedang menyelesaikan patung ini. Waktunya itu sudah sedikit. Raja mau datang tahu. Kalau kamu ganggu terus, aku nggak bisa menyelesaikan ini. Minggir sana. Anak yang ini sedih. Waduh. Ya sudahlah, mungkin nggak cocok sama memahat. Coba ke kakak yang kedua, yang melukis. Siapa tahu aku diajari melukis, kan lumayan bisa melukis. Mungkin raja itu akan senang. Nah, anak ini pergi ke kakak yang kedua, dicari. Kakak di mana? Kok nggak ada? Dia tanya-tanya. Oh, sama penduduk kota. Kakakku mana ya? Terus penduduk kota itu bilang, itu loh di situ kakakmu. Dia sedang menyendiri, tidak boleh diganggu, mencari ilham buat melukis yang baik. Nah, terus artinya itu datang ke tempatnya kakaknya. Belum sampai ngomong di tempatnya kakaknya sudah bilang, woi, minggir kamu, ngapain kamu kesini? Ganggu aja. Ini ilhamku hilang ini. Aku perlu tenang, perlu ketenangan supaya aku bisa menggambar yang baik. Minggir. Sedih lagi hatinya itu.
Ya sudahlah, kalau nggak ada yang ngajari melukis, mungkin musik. Walaupun suaraku nggak enak, mungkin aku bisa belajar main musik. Dia pergi ke kakak yang ketiga. Jalan. Lihat, loh kok ada ramai sekali itu? Ada apa itu? Ternyata di depan kakak yang ketiga main musik itu banyak orang, seperti nonton konser. Tahu konser Hati-Hati? Ya tahu ya pasti ya. Wah, semua orang kepengen lihat kakak yang ketiga. Wih, mainnya bagus sekali. Wih, nyanyinya luar biasa. Ada yang ketiga bilang, waduh, gimana ini saya ketemu kakak saya? Jadi, kak, nggak dengar, soalnya banyak orang. Lihat kakaknya main musik. Tadinya bilang, wah, nggak bisa ini. Ya sudahlah, pergi ke kakak yang terakhir. Barangkali bisa mengajari aku membaca. Terus dia pergi ke kakak yang terakhir. Dia sudah cari buku yang banyak gambarnya, yang tulisannya sedikit, mau belajar membaca. Sampai di situ, kakaknya lagi baca-baca, lagi belajar. Kakak, nggak diurusi. Kak, aku mau belajar baca. Diam aja kakaknya. Baca-baca buku. Kak, nggak diurusin. Akhirnya, ya sudahlah. Kalau memang aku nggak bisa apa-apa, ya sudah. Akhirnya, adik yang paling kecil itu keluar. Udah, aku tak jalan-jalan aja ke pintu gerbang kota, ketemu orang-orang. Akhirnya dia pergi ke pintu gerbang kota. Biasa menyapa orang-orang, membantu, membawakan barang-barang. Sampai akhirnya tiba-tiba dia ketemu bapak-bapak datang. Kelihatan lelah sekali naik kuda. Pak, mari sini Pak, saya bantu kudanya. Bapak bisa beristirahat. Diantarkan orangnya itu ke tempat istirahat. Kudanya disisir, dikasih minum. Bapaknya itu juga dikasih minum. Istirahat dulu di sini Pak, sebentar. Bapaknya sana, oh iya terima kasih. Duduk, ketiduran bapaknya. Aduh capek. Nah, sementara itu selesai, tahu bapaknya bangun, dia melihat anak itu di situ. Tik, kamu kok tetap di sini? Iya, saya suka lihat bapak, mukanya damai sekali. Bapaknya ketawa. Kenapa? Kamu ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Pak, Bapak dari mana? Bapak. Oh, mereka berdua bercakap-cakap, ngomong-ngomong kayak gini, senang ketawa-ketawa. Terus akhirnya setelah beberapa waktu bapaknya bilang, tunggu sebentar di sini ya Dik ya. Saya mau masuk ke kota, mau bertemu beberapa orang. Kalau sudah saya selesai urusannya di kota, saya pasti akan kembali ke sini. Kita akan berbicara lagi, ngomong-ngomong. Anaknya itu, oh iya Pak. Nggak apa-apa Pak, saya suka di sini kok. Nanti cari-cari saja saya di sini, saya pasti bantu orang-orang itu. Kemudian bapaknya itu masuk kota. Setelah masuk kota, beberapa lama kemudian bapaknya itu kembali lagi ke pintu gerbang kota, mau pulang. Ketemu dengan adik anak yang nomor 5 tadi. Anak yang nomor 5 itu tanya, Pak, kok kelihatannya sedih Bapak? Sudah ketemu orangnya yang dicari? Terus bapaknya ngomong, iya sudah, tapi mereka nggak punya waktu buat saya. Loh, kok bisa Pak? Iya, saya coba cari orang, ketemu satu orang, dia sedang memahat, membuat patung. Ketika saya mendekat, orangnya itu mengusir saya, katanya, minggir, saya tidak punya waktu buat Bapak, saya harus mengerjakan ini. Kemudian saya pergi ke tempat orang yang lain, dia sedang melukis. Boro-boro saya mau diterima di sana. Dari jarak jauh saya sudah dihalang-halangi pagar, tidak boleh masuk. Nah sudah, saya pergi ke tempat lain, ketemu orang yang pintar bermusik.
Namun saya juga tidak bisa berbicara dengan dia karena penuh banyak orang yang menonton. Kemudian saya cari orang lain lagi. Saya mencari orang yang satu lagi. Dia pintar membaca, dia pintar segala-galanya. Ketika saya cari, ternyata orangnya itu sudah pergi, mau sekolah di luar negeri, sekolah yang terbaik biar pintar. Wih, adiknya itu kaget. Loh, jangan-jangan bapak ini raja ya, yang mau angkat anak itu. Bapaknya itu bilang, oh iya betul, saya itu raja itu. Loh, kok raja kok nggak ada pengawalnya? Nggak ada. Kalau raja datang kan seharusnya pakai arak-arakan. Woi, raja datang. Kok raja sendirian? Raja itu bilang, iya saya suka sendirian. Kenapa? Kalau saya datang rame-rame, orang jadi takut. Orang tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara dengan leluasa. Tapi kalau saya datang sendiri, saya bisa berbicara dengan orang, orang bisa berbicara dengan saya dengan leluasa. Saya bisa mengerti maunya orang itu apa, bisa mengenal orang itu. Terus anaknya, oh makanya bapak ingin kami jadi anak-anak bapak ya, supaya bapak bisa mengenal kami dan kami bisa mengenal bapak baik. Oh iya betul. Nah, kamu mau saya ajak ke istana, menemani saya, kita berbicara ini itu. Anak yang ini jelas mau. Oh iya saya mau pak, saya mau jadi anak raja, saya mau ikut ke istana. Lalu akhirnya raja itu mengajak anak yang terakhir ini pergi ke istana menjadi anak raja. Nah, ceritanya begitu, hati-hati. Jadi raja itu siapa yo? Raja itu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memilih adik-adik, memilih om, memilih tante-tante. Bukan karena kita itu pandai, bukan karena kita itu pinter, tapi Tuhan memilih datang itu supaya kita itu jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu gimana? Kita mengenal Tuhan, kita ngerti, oh Tuhan itu begini, Tuhan itu maunya begini. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh, Tuhan itu bukan sesuatu yang wah gimana, tapi Tuhan itu dekat. Nah, Tuhan itu ingin kayak gitu. Kita baca ya satu ayat di 1 Korintus 1 ayat 26. Coba cari 1 Korintus ya, perjanjian baru. Oke, sudah ketemu. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Nah, kita dipanggil Tuhan itu bukan karena kita itu pintar, apalagi kita itu bisa menyuap Tuhan. Tuhan, aku dipilih Tuhan karena aku pintar menggambar. Tuhan, aku dipilih Tuhan karena aku pintar main musik. Enggak. Bukan karena itu Tuhan memilih kita, tapi karena kasih karunia. Nah, tugas kita setelah kita dipilih apa? Seperti anak tadi itu, bercakap-cakap sama Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti Tuhan. Enggak cuma oh iya, aku bisa main musik, sudah melayani di gereja selesai. Enggak, tapi kita perlu bergaul sama Tuhan. Apa bergaul dengan Tuhan itu? Kita perlu berdoa. Berdoa gimana? Tuhan, saya mau makan, amin, gitu. Bukan.
berdoa itu bercakap-cakap sama Tuhan. Jadi misalnya malam-malam sebelum tidur, hati-hati berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Papa sama Mama sudah belikan aku mainan. Senang sekali Tuhan. Gitu, ngomong sama Tuhan. Nggak apa-apa, seperti ngomong kepada ayah. Jangan sungkan, jangan nggak enak sama Tuhan itu, ngomong sama Tuhan. Kita juga harus belajar mendengarkan firman Tuhan. Seperti saat sore hari ini. Kenapa? Karena seperti orang omong-omong. Nah, itu orang omong-omong itu cuma satu orang tok yang ngomong. Kita tok yang ngomong saat kita berdoa. Tuhan lindungi rumah ya. Tuhan berkati makanan ini. Tuhan. Sementara Tuhan yang mau ngomong, amin. Lah, Tuhan belum ngomong sudah amin. Ya, kita harus belajar. Kita belajar mendengarkan firman Tuhan, belajar memuji Tuhan, berdoa yang baik sama Tuhan, curahkan isi hati ke Tuhan. Kenapa sih kita perlu mengenal Tuhan sendiri? Apa kita kan sudah dari kecil tahu, oh ya Tuhan Yesus menyelamatkan, ya Tuhan Yesus menyelamatkan, tahu. Tapi kenapa kita harus seperti anak ini, pribadi omong-omong sama Tuhan? Coba ya kita baca di kisahnya Ayub. Ayub pasal yang terakhir. Ayub pasal mana Ayub? Ayub pasal 42. Ceritanya Ayub, hati-hati tahu ndak? Ayub itu ini orang yang benar, punya harta banyak, tapi Tuhan mengambil hartanya itu sampai sakit Ayubnya. Namun akhirnya dengan ketekunan Ayub, pasal yang terakhir Ayub dipulihkan. Kita baca ya, Ayub pasal 42 ayat 5. Nih kata Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah ini Ayub. Pada pasal-pasal sebelumnya Ayub berbantah-bantah sama Tuhan. Apa itu berbantah-bantah? Omong-omong. Sambil omong-omongnya bukan omong-omong yang baik, Tuhan gini-gini, enggak. Ayub itu seperti marah-marah sama Tuhan. Kita lihat di Ayub pasal sebelum-sebelumnya, Tuhan menunjukkan diri kepada Ayub. Nah itu ada proses pengenalan Tuhan. Ayub yang sebelumnya cuma mengenal Tuhan dari kata orang, seperti anak-anak tadi. Katanya cuma dari kata-kata penduduk penduduk kota itu. Oh Tuhan itu, raja itu suka anak-anak yang berbakat. Kalau tidak berbakat nanti dikembalikan. Cuma dari kata orang itu benar apa salah? Belum tentu. Buktinya kata orang itu tentang Tuhan itu hoax. Kata penduduk kota itu kan jelas hoax. Tuhan raja itu tidak kayak gitu. Nah seperti ini Ayub juga. Ayub kenal Tuhan cuma dari kata orang. Apa yang dikenal Ayub dari Tuhan dari kata orang? Nanti kapan-kapan kita akan belajar ya kalau Tuhan kehendaki. Tapi di sini Ayub akhirnya mengenal Tuhan secara pribadi, kenal. Karena dari kenal ini, maka ayat-ayat selanjutnya Ayub itu dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Yuk kita baca sebentar aja, sekilas tentang Ayub ini. Di Ayub pasal 1, mulai ayat 1 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub itu orang yang baik dan jujur.
Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Banyak ya. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub itu orang yang bukan orang yang kaya. Nah, kita loncat ayat yang ke 14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Jadi dalam satu hari ada orang datang, Tuhan, ada orang Sheba menyerang dan merampas keledai betina dan lembu sapi. Waduh, Ayub lagi enak-enak makan mungkin, dengar kayak gitu. Waduh, mateng kon. Keledai saya hilang, lembu-lembu sapi saya hilang. Waduh, gimana ini? Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata. Jadi orang itu lagi ngomong, terus tahu-tahu datang orang lain lagi datang. Tuk. Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Baru mikir itu tadi unta, lembu sapi dan keledai hilang dirampas. Barusan shock dengar itu. Ada lagi orang datang. Wah, ada api dari langit membakar, memakan habis kambing domba. Kambingnya hilang. Zaman dulu orang kekayaannya apa? Ternak, yaitu kambing domba, lembu sapi, keledai. Sudah lembu sapinya hilang, keledainya hilang. Sekarang tadi apa? Kambing domba dimakan oleh api dari langit. Waduh. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu onta-onta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lah, barusan ngomong lagi, ada datang lagi satu lagi. Oh, kambing dombanya dirampas oleh orang-orang Kasdim. Coba tadi, ingat nggak hati-hati? Apa aja yang Ayub punya? Kambing domba. Apa tadi? Lembu sapi, keledai, kambing domba, unta, habis. Semua yang Ayub punya habis dalam waktu 1 hari. Enggak, bahkan kurang dari 1 hari. Coba berapa orang datang. Tambah lagi ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Anak-anaknya Ayub mati. Tidak cuma hartanya, tapi anak-anaknya juga habis. Nah, coba kita pikir. Mungkin saat pandemi seperti sekarang ini, buat kita orang-orang yang tua, papa mama, merasa berat sekali. Seperti Ayub ini,
Belum selesai masalah satu, datang lagi masalah lain, datang lagi masalah lain, sampai akhirnya anak-anaknya juga mati. Anak-anak itu apa? Masa depan, pengharapan, itu harta yang paling berharga juga hilang. Jadi Ayub itu seperti kehilangan, mungkin kalau sekarang kehilangan pekerjaan. Wah, tuh baru datang, Ayub, kamu dipecat dari tempat kerjamu misalnya ya. Waduh, pasti pusing, gimana nanti? Tapi Ayub mungkin pikir, oh aku masih punya tabungan. Datang lagi, Ayub, tabunganmu habis, dirampas orang. Waduh, gimana ini? Nggak ada uang, nggak ada pekerjaan, nggak ada tabungan, nggak ada apa. Gimana ini? Ayub, sampai akhirnya, Ayub, masa depanmu hilang, sudah tidak ada, anak-anakmu hilang. Sepertinya di buak, dilempar-lempar sampai tidak bisa apa-apa. Sampai akhirnya kalau mau belajar panjang ya, tapi akhirnya Ayub di ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub bisa menerima, walaupun di pasal-pasal selanjutnya kita bisa belajar Ayub itu ngedumel dalam hati. Ngedumel itu tahu apa? Menggerutu, mengomel dalam hati. Tapi nanti kita akan itu untuk lain kali. Cuma kita bisa lihat di sini dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan memang sepertinya terjepit. Seperti Ayub itu sampai masa depannya itu bisa dibilang hilang. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya. Kalau zaman dulu karena memang semua tabungannya, semua semua penghasilannya dibentuk lewat ternak, itu semua hilang semua. Namun kita tadi sudah belajar apa yang pemecahannya, yaitu setelah bercakap-cakap dengan Tuhan lama, Ayub tahu dia mau mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan secara personal, bercakap-cakap sama Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Kalau kita belajar dalam masa-masa seperti ini, mungkin lebih banyak waktu kosong, belajar berdoa sama Tuhan. Adik-adik juga belajar berdoa sama Tuhan, belajar membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Banyak saat ini banyak yang menggunakan YouTube, menggunakan apa, banyak firman Tuhan yang bisa kita dengar di radio juga banyak. Kita belajar bercakap-cakap sama Tuhan, belajar mengerti Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita, supaya Tuhan ada hubungan pribadi dengan kita, sehingga kita bisa mengatasi semuanya itu. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami semua. Kami mau belajar melakukannya, kami mau belajar mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan tolong agar kami dapat belajar berdoa, belajar membaca firman Tuhan, belajar memuji-muji Tuhan, supaya kami bisa mengenal Engkau dan Engkau mengenal kami. Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong Papa Mama, kerjaan Papa Mama. Tuhan tolong adik-adik semua supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore adik-adik. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.